Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita selalu kembali kepada gambarannya. Jadi supaya Tuhan tidak menyesal Tuhan menciptakan kita, harus kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman-Nya, apa yang dipesannya kepada kita, di mana Tuhan Yesus tahu kita bahwa Dia sudah datang tahun 2000 lalu. Dia datang ke dunia ini sama seperti manusia. Jadi dia segala cara untuk melakukan supaya kita percaya kepada Alkitab, supaya kita percaya pada firman-Nya. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sehingga dia segala cara dia lakukan supaya manusia semuanya selamat, satupun tidak binasa. Sehingga dia segala cara dia lakukan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya supaya kita ikuti, taat dan setia. Namun begitu Bapak Saudaraku, bagaimanapun perjuangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini sampai darah tetes terakhir, namun juga kita masih mengeraskan hati. Jadi Bapak Saudaraku, memang dari dulunya manusia sedemikian rupa. Bahkan juga kita melihat bagaimana Adam dan Hawa diciptakan seturut dengan gambarannya. Ternyata kita menolaknya sehingga kita seturut dengan gambaran dunia. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat bagaimana firman Tuhan mengatakan jangan makan buah kayu ini yang di tengah ini. Semuanya boleh kamu makan, hanya satu batang pohon ini. Ini pohon kehidupan. Jadi Tuhan melarang memakan buah kayu yang ada di tengah Taman Eden itu. Tapi namun begitu kita toh juga ingin mengetahui apa sebetulnya yang dilarang Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, juga kita tahu Yesus datang ke dunia ini untuk mengubahkan manusia, untuk menebus manusia, karena manusia tidak lagi mungkin bisa layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena dosa manusia begitu merajalela dalam diri kita. Dari dosa nenek moyang kita ditindas, dilindas dalam hidup ini di dunia ini, sehingga Yesus datang ke dunia ini untuk mengangkat, untuk menenggelamkan semua dosa-dosa kita, sehingga bersihlah kita dari dosa-dosa nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa sampai ke kita. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita ditenggelamkan, kita dikuburkan sehingga kita bangkit kembali sama seperti Tuhan Yesus. Sehingga kita diajari supaya kita itu dibaptis, ditenggelamkan, supaya kita itu menjadi lahir baru. Kita dosa-dosa lama kita itu dihanyutkan, sehingga kita bangkit dari air, sehingga kita menjadi lahir baru. Sama seperti Tuhan Yesus, kita melihat dia mengajarinya bagaimana Yesus juga dibaptis di sungai Yordan. Jadi itulah yang diajari Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu mengikutinya, menaatinya, taat dan setia. Jadi namun begitu kita juga tidak melakukannya. Kita mengatakan yang penting hati ini. Jadi jika yang penting hati ini saja, berarti Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Tidak perlu dia datang harus menderita dengan perjuangan segala cara dia
mengajari umat manusia supaya umat manusia kembali kepada gambarannya. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita harus melakukannya taat dan setia jika kita memang mengatakan kita ini adalah orang Kristen. Artinya orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita kembali kepada Alkitab. Kita membaca, mengimani, mempraktekkan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini bisa kita mengerti dan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak membaca suratnya ini, kita akan linglung, kita tidak akan mengerti, karena kita tidak jumpa langsung tatap mata dengan Tuhan, tapi melalui firman-Nya, melalui katanya, melalui Alkitab kita mengenal Tuhan. Karena di Alkitab ini sangat detail ditulis seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kenapa? Karena kita akan diajari oleh manusia. Jadi banyak saat ini hidup manusia seturut dengan kehendak manusia, bukannya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita hidup seturut dengan kehendak manusia. Jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita hidup seturut dengan Alkitab, seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi adalah perjalanan kita adalah di tangan kita. Di tangan kita lah menentukan kemana arah tujuan kita. Apakah kita menjalani seturut dengan kehendak manusia? Apakah kita menjalani seturut dengan apa kehendak Tuhan? Jadi itu yang menentukannya adalah kita, bukan siapa-siapa, bukan keluarga kita, bukannya saudara kita, bukannya orang tua kita, bukannya gereja, tapi kita sendiri yang menentukannya. Karena Tuhan sudah menjelaskannya sangat detail melalui firman-Nya. Jadi tinggal kitalah, apakah kita mau melakukan firman taat dan setia, apakah kita mau melakukan kehendak manusia. Itu tergantung kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, di mana di sini ayat Matius 7 ayat 13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kenapa Tuhan mengatakan begitu, saudaraku? Memang sangat sukar untuk menempuh menjalankan kehidupan yang kekal itu. Tapi jika kita melakukan kehendak manusia, tentulah lebar, sangatlah gampang. Kita akan bersenang-senang, kita akan pesta pora, berhura-hura dan sebagainya, menikmati hidup di dalam dunia ini. Tapi jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, tentu sempit jalan untuk ke sana. Karena apa? Karena Tuhan tuntun, Tuhan punya cara, Tuhan punya aturan. Jadi kita harus mengikuti seturut dengan aturan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga sempit jalan menuju ke sana. Sangat sedikit orang yang mendapatkannya. Jadi jelas di sini tadi katakan kepada kita, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu luas. Sama seperti orang kaya itu, saudaraku. Orang kaya dengan si Lazarus, kita melihat bagaimana orang kaya itu dia mati, sehingga kita melihat dia selagi hidupnya dia bersenang-senang, bahkan menyenangkan banyak orang, pesta pora dan sebagainya. Jadi
luar biasa orang kaya itu semenjak hidupnya. Tapi kita melihat si Lazarus hidup menderita. Tapi kita melihat orang kaya juga mati, kita melihat dia akan masuk ke dalam uh, uh, penyiksaan ke alam maut. Tapi Lazarus mati jika kita melihat adalah dia naik kepada pangkuan Bapa Abraham. Sehingga orang kaya itu mengatakan kepada Bapa Abraham, Bapa Abraham, tolonglah, suruhlah Lazarus itu mencelupkan jarinya kepada air supaya dia teteskan kepada lidah saya ini. Karena sini sangat panas sekali, saya haus sekali. Dia mengatakan kepada Bapa Abraham. Tapi Bapa Abraham mengatakan, orang di sini nggak bisa ke situ, orang di situ nggak bisa ke sini, karena jurang sangat luas memisahkan kita. Itu kata Bapak Abraham. Tapi orang kaya itu mengatakan, kalau begitu suruhlah Lazarus ke dunia, karena ada 5 lagi saudara saya di dunia, supaya dia jangan sampai ke sini. Dia mengatakan, jadi orang kaya itu juga masih mengingat saudaranya yang 5 lagi di dunia. Tapi Bapak Abraham mengatakan, walaupun Lazarus ini suruh ke dunia, orang saudaramu itu tidak akan percaya. Tapi ada Alkitab di dunia. Itulah suruh dibacanya supaya mereka mengerti jalan menuju keselamatan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangatlah jelas kita melihat Tuhan Yesus mengatakan di mana diperumpamakan seperti Lazarus dengan orang kaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita hidup ini tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita sama seperti orang kaya itu. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita menurut seturut dengan Alkitab. Jadi di sini tadi katanya kepada kita sangatlah jelas, ayat 13 tadi kepada kita, masuklah melalui pintu yang sesat. Itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14 mengatakan kepada kita, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Jadi Bapak Saudaraku, sangat sedikit. Jadi tidaklah apa kata manusia. Kata manusia, asal percaya saja kamu akan selamat. Dan tentu Tuhan jika katakan seperti itu, tentu Tuhan tidak mengatakannya sedikit. Karena apa? Karena orang Kristen juga banyak. Apalagi kita melihat hari Minggu itu berduyun-duyun ke gereja. Tapi Tuhan mengatakan sedikit. Jika demikian berarti bukan semua orang yang ke gereja itu pasti selamat. Jadi tidaklah semua orang percaya pasti selamat. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan sesak, sempit. Jadi ada jalur yang harus kita tempuh, ada jalan yang harus kita tempuh. Jadi tidak harus berjalan dengan jalan yang luas, tapi kita berjalan dengan jalan yang sempit. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah seberapa mau manusia berjalan dengan jalan yang sempit. Kebanyakan manusia berjalan yang kesukaannya adalah berjalan seturut dengan kehendaknya, berjalan dengan jalan yang lebar, jalan yang luas. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita? Apakah memang kita sudah berjalan melalui jalan yang sempit itu? Apakah kita masih berjalan di jalan yang lebar itu? Itu kita yang mengetahuinya. Jadi itu tidak bisa kita menghakimi seseorang. Kita hanya memberi contoh, memberi petunjuk bagaimana jalan-jalan menuju kehidupan yang kekal itu menurut yang tertulis di dalam Alkitab, menurut firman Tuhan, menurut Yesus ajarkan kepada kita. Jadi jika kita tidak mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus,
siapakah yang menyelamatkan kita? Apakah bisa saudara kita menyelamatkan kita? Apakah bisa tetangga kita menyelamatkan kita? Apakah bisa keluarga kita menyelamatkan kita? Apakah bisa dunia menyelamatkan kita? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, siapakah juru selamat kita? Siapakah membawa kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Siapakah menjamin kita jika kita tidak kembali kepada Alkitab? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita renungkan. Harus kita pikirkan dari sekarang, tidak nanti. Jangan kita mengatakan, ya saya masih muda, masih banyak waktu, sehingga saya saat ini masih menikmati dunia ini sepuas-puasnya. Jika saya tua nanti, saya akan menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Karena banyak manusia tidak menurut umur. Tidak hanya harus 100 tahun, tidak hanya 160 tahun, tidak hanya 50 tahun, atau tidak hanya 10 tahun. Tapi pas lahir pun banyak orang yang meninggal. Bahkan SD pun banyak orang meninggal. Bahkan SMP pun banyak orang meninggal. Bahkan SMA pun banyak orang meninggal. Jadi itu tidak tergantung umur. Yang penting sekarang ini kita sudah siap-siap. Sudah kita memberi petunjuk seturut dengan kehendak Tuhan. Sudah kita menyenangkan hati Tuhan. Sudah kita kembali kepada gambaran Tuhan. Dan kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Itu yang penting Bapak Saudaraku, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Supaya kita jangan dibakar selama-lamanya. Karena kita hidup dalam dunia ini, walaupun mungkin kita hidup sampai tua 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu adalah penderitaan, penyiksaan sampai kita mengakhiri dunia ini. Tidak ada manusia yang hidup kekal selama-lamanya. Semua akan meninggalkan dunia ini. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini? Jadi itu yang harus kita pikirkan dari sekarang, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jadi kesempatan itu tidak 2 kali. Jadi kesempatan itu hanya sekali, tidak lagi ada siaran ulangan. Jadi marilah kita pergunakan waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu, supaya kita jangan dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang saya lakukan setiap pagi ini Bapak Saudaraku, menyer firman Tuhan ini sebanyak-banyaknya kepada seluruh yang saya kenal. Kenapa? Karena saya ingin kita semua bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Bukan hanya saya ini Bapak Saudaraku ugal-ugalan. Bukan saya ini hanya mencari nama. Tapi saya ini ingin kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Saya ini bukannya mengajari Bapak Ibu Saudaraku. Saya ini bukan mengkhotbahi Bapak Ibu Saudaraku, tapi mengingatkan supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena semuanya itu Saudaraku tertulis di dalam Alkitab, bagaimana caranya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia, tentu melakukan kebenaran diri sendiri seturut dengan kehendak manusia. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita mengikuti aturan-aturan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, yang menjamin adalah Tuhan. Jadi marilah kembali kepada firman Tuhan. Kembalilah kepada Alkitab original yang kita percayai. Tetap semangat, andalkan Tuhan, jaga kesehatan.
Dan jangan lupa Bapak Saudaraku, bagi share sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang kita kenal. Bahkan juga Bapak Saudaraku, jangan lupa subscriber firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan yang kita bagikan ini sampai kepada teman-teman kita, bahkan sampai ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok, supaya kita kembali kepada Alkitab. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.